الحمد لله تعالى أن بلغنا رمضان. الحمد لله تعالى أن بلغنا هذا الشهر العظيم، شهر العبادات والطاعات، شهر القرآن الكريم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: نيران وتصفد فيه الشياطين، فيه فرص عظيمة ونفحات عظيمة تقربنا من الله. Atau puasa. Sembari itu, bukan hanya memberi kesempatan untuk berpuasa, Allah memberi kita kesempatan-kesempatan lain untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ketika Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Sembari pintu-pintu neraka ditutup pula serapat-rapatnya. Bahkan para syaitan pun diikat sekuat-kuatnya. Ini gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberi kesempatan hambanya untuk beribadah sebanyak-banyaknya, bahkan Allah memberi kesempatan untuk hamba itu fokus beribadah menggapai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengikat setan-setan yang biasanya terlepas di selain bulan Ramadan. Semoga dengan ini pula Allah memberi kita kekuatan, kesempatan dan kesehatan bisa mendapatkan malam yang hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sembari kita memenuhi malam-malam itu, menuju malam itu dan juga malam itu, sembari menggapai malam itu, kita senantiasa melaksanakan tarawih, qiyamul lail dan zikir-zikir yang lainnya dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. إخوتي الأكارم، هذا الشهر العظيم هو شهر الانتصارات للإسلام على مر الزمان، فمن غزوة بدر الكبرى إلى فتح مكة والأندلس والقادسية وعين جالوت ومعركة سيف القدس والمعركة المباركة اليوم معركة طوفان الأقصى التي هب فيها شباب فلسطين وشباب غزة نصرة للمسجد الأقصى المبارك ورفضا منهم لتقسيم المسجد الأقصى المبارك ونصرة لهذا الإسلام ورفضا للتخلي عن شبر واحد من أرض فلسطين، فجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأولادهم وأنفسهم ورووا الأرض من دمهم ابتغاء مرضات الله وابتغاء الشهادة من الله عز وجل. وكما قلنا إخوة الكرام، نصرة لهذا المسجد الأقصى المبارك الذي هو أمانة لنا من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Mengingat tema betapa, yaitu salah satunya tentang keteguhan saudara kita dari Palestina, mengapa mereka bisa atau masih berusaha bertahan sampai hari ini? Salah satunya yang orang Palestina ingat adalah bulan Ramadan bukan hanya sekadar bulan puasa, bukan sekadar bulan ibadah di masjid saja. Mari kita ingat kembali, bukankah pertempuran besar yang kemudian Muslim memperoleh kemenangan yang besar pada masa itu adalah terjadi pada bulan Ramadan, seperti perang Badar, kemudian Fathu Makkah, kemudian ada namanya perang Al-Qadisiyah, kemudian Al-Ajnadin, bergeser juga namanya Fathu Andalus atau perebutan Andalus, bergeser juga kemudian ada namanya perang Ain Jalut, bergeser kemudian ada juga namanya perang yang terbaru 3 tahun yang lalu, yaitu Saiful Quds. Kalau 2014 ada namanya Al-Asful Ma'kul, dan ini terjadi di Gaza. Kemudian terbaru juga sebelumnya itu perang Saiful Quds terjadi di dekat Yerusalem. Dan yang terbaru sekarang Tufanul Aqsa. Kita lihat semua peperangan ini, kalau Muslim tidak sampai menang seutuhnya, setidaknya Muslim bertahan sekuat-kuatnya. Kita lihatlah yang terjadi barusan ini di Gaza dengan Tufanul Aqsa. Semua itu lantaran mereka meyakini bahwasanya satu, yaitu Masjidil Aqsa harus dipertahankan kehormatannya. Masjidil Aqsa adalah amanah bagi seluruh muslim di dunia. Dan yang paling dekat di sana adalah kami, yaitu orang-orang Palestina. Jika kami tidak bertahan, siapa lagi yang akan mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini? إخوتي الأكارم، نحن اليوم أتينا إليكم من مكان بعيد وبيدنا أمانة لكم، ألا وهي أمانة الحفاظ على المسجد الأقصى، أمانة حماية المسجد الأقصى. اليوم ننقل من أعتاقنا إلى أعتاقكم
هم إخوتكم في فلسطين الذين يعانون من الظلم والقهر والحرب منذ أكثر من 80 عام. نحن نرى في غزة إخوتي الأكارم من يقتل وهو صائم، نرى في غزة من اعتقل وهو صائم، من عذب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأعدم وهو صائم. رأينا الأطفال كيف تحرق داخل خيمها وداخل بيوتها وأمهاتهم يشاهدونهم. رأينا الشباب كيف تقتل، رأينا الأمهات كيف تقتل أمام أعين أولادها. الأولاد كانوا يصيحون في غزة إخوة الأكارم، يبكون، الكل سمع بكاءهم. جميع العالم رأوا ظلم إسرائيل في آخر معركة. إسرائيل عثت في الأرض، لم تفرق بين أولاد، أطفال ولا شيوخ ولا نساء، قتلت الجميع. أكثر من 50,000 شهيد في غزة، أكثرهم من الأطفال. البيوت جميعها مهدمة، 90% من غزة في الأرض اليوم. لم يبقى مسجدا واحدا على أقدامه، لم تبقى مدرسة على أقدامها، لم يبقى مسجد، لم تبقى مستشفى. نعم، هذا ما فعله العدو الإسرائيلي في المعركة الأخيرة في غزة. Kembali kita ingat bahwa bagaimana keadaan di Palestina secara umum dan khususnya di Gaza. Memang semua orang pada akhirnya sadar, alhamdulillah, pada hari ini berkat bantuan media yang sangat terbuka ini. Kita bisa lihat sendiri bagaimana kejamnya penjajah ini. Semua mata di dunia ini melihat bagaimana penjajah ini tidak pandang bulu, tidak melihat siapapun yang mereka hadapi atau mereka temui. Tidak sedikit dari anak-anak yang terbunuh, wanita yang terbunuh, orang tua yang terbunuh. Bahkan bangunan-bangunan pun tidak ada yang tersisa, entah itu masjid, madrasah atau sekolah, pabrik-pabrik, bahkan rumah sakit pun tidak luput dari serangan-serangan penjajah ini. Mau kemana lagi mereka mencari perlindungan jika rumah sakit pun sudah sama ratanya dengan tanah? Maka pada hari ini, seandainya kalian datang ke sana, yang akan ditemui adalah anak-anak kecil yang menjerit, bayi-bayi yang menangis, orang tua yang kehilangan suaminya, ibu-ibu yang kehilangan suaminya, dan keluarga yang kehilangan segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara di banyak belahan dunia masih bisa menikmati kehidupan. Tentu semua ini mereka hadapi lantaran mereka masih sendirian menghadapi penjajah ini. Hadirin yang saya hormati, kata beliau, saudaraku yang saya cintai, bahkan seorang pemuda yang harus berusaha bertahan untuk menyelamatkan keluarganya, juga dialah menjadi sasaran tembak, entah dia sedang di rumah atau sedang hanya di luaran mencoba mencari kehidupan atau mencari pertolongan. Semua ini terjadi sekarang, dan semoga mereka yang telah syahid ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang di luar ini semakin dibukakan oleh Allah hatinya untuk mencoba menolong mereka. إخوتي الأكارم، تخيلوا أن هناك عائلات قتلت خلال ثواني. هناك بعض من الشباب، ليس بعض، المئات من الشباب الذين أخذوا خبر استشهاد أهلهم كلهم في ثواني. تخيلوا يأتيك اتصال يقولون لك استشهدت أمك، استشهد أبيك وأخوك وأختك، كلهم في ثانية واحدة من قنبلة سقطت على منزلهم من طائرة إسرائيلية، توفيوا جميعا. تخيلوا أن حياة ذاك الشاب أو تلك الشابة تتغير خلال ثواني 180 درجة. العديد من عمليات القتل والنهب والظلم، مثل تلك الطفلة التي كانت في سيارتها بقيت هي حية، فاتصلت بأمها وقالت لها: أمي إنني خائفة، هناك دبابة أمامي وهناك جنود من إسرائيل أمامي. فأمها عرفت أنها ستستشهد، قالت لها: قولي أشهد أن لا إله إلا الله. وعندما قالت أشهد أن لا إله إلا الله ما انتهت من قول الشهادة إلا أن أكثر من 30 رصاصة دخلت في جسدها، في جسد تلك الطفلة.
وأمها تسمع أنفاسها الأخيرة. تخيلوا ذاك الصوت الأخير الذي يخرج من طفلة قبل أن تموت. إخوتي الأكارم، مع كل هذا الظلم وكل هذا القهر والقتل الذي حصل في غزة في هذه المعركة الأخيرة، إلا أن الله عز وجل رزق أهلكم في غزة صبرا وإيمانا لا مثيل له. إخوانكم في غزة صمدوا صمودا لم يسبق لأحد أن صمدها، ومن دوافع هذه الصمود إيمانهم بالله عز وجل والتوحيد بالله عز وجل، الإخلاص في الإيمان لله عز وجل. القرآن الكريم معظم أهل غزة من حفظة كتاب الله عز وجل. الدعاء، الإخلاص في العمل، الجهد في العمل، حبهم للشهادة وحبهم لهذا الإسلام وهذا الدين الحنيف. تخيلوا أن حصارا يحاصرهم منذ أكثر من عشرات السنين، ولكنهم صامدون وإلى اليوم صامدون. والإخوة المجاهدون في فلسطين يحلفون على أنفسهم أن يستمروا بهذا الجهاد في سبيل الله حتى يخرج آخر صهيوني لعين من أرض فلسطين، وحتى يتحرر المسجد الأقصى المبارك بإذنه سبحانه وتعالى، وحتى ترفع راية لا إله إلا الله مجددا من أعالي مقدسات الإسلام. Memang berat masa yang mereka lalui, terutama ketika perperangan kemarin atau pertempuran kemarin yang akhirnya hanya berujung pada genosida. Yang bisa mereka lakukan hanyalah saling menunggu kabar saja, pengumuman atau informasi dari orang-orang yang masih hidup. Jika dia mendengar hari ini pamannya yang telah meninggal atau adiknya telah meninggal, tidak ada yang bisa dilakukan oleh seseorang kecuali menunggu itu, sembari dia menunggu sekarang giliran saya ini kapan sebenarnya. Atau kalaupun ia tidak meninggal atau syahid di sana, dia tetap berusaha untuk menyelamatkan diri. Ya karena bisa saja tiba-tiba bom atau roket jatuh di dekatnya atau di sekitarannya. Sehingga yang mereka lakukan adalah di tengah kekurangan banyak hal, entah itu pangan, sandang, papan, yang mereka punyai hanyalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka kuat sampai hari ini. Keyakinan bahwasannya Allah pasti menolong hambanya, dan juga Allah pasti akan menggerakkan hati-hati hambanya yang ingin menolong hambanya yang lain, atau Allah akan memenangkan mereka entah di dunia dengan surga Allah dan atau di akhir atau entah di dunia dengan kemenangan yang nyata atau di akhir dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mereka berkeyakinan ini adalah ladang kami untuk berjuang, medan kami untuk berjuang. Jika yang diminta itu hanya sekadar harta, kami telah memberikannya dari dahulu. Tapi jika Allah memintanya nyawa, insya Allah kami siap untuk melakukannya. Tujuannya hanya 3. Apa itu? Pertama, untuk kemerdekaan tanah suci ini. Yang kedua, untuk mengambil kembali atau mengambil hak Muslim kembali atas Masjidil Aqsa al-Mubarak. Dan terakhir, semoga dengan ini tegaklah syiar Islam, kalimat la ilaha illallah di seluruh penjuru dunia ini. Besar kecil tua muda melewati atau melalui perjuangan ini. Bukankah pernah sampai kepada kalian bagaimana seorang anak ketika ia terkepung di mobil bersama ayah dan saudara laki-lakinya atau kakaknya. Ketika itu tentara Israel, tentara Zionis menghadang mereka dan telah membunuh ayah dan kakaknya. Kecuali yang tertinggal hanyalah seorang anak kecil, lebih kurang umurnya itu 6 atau 7 tahun. Yang tersisa bagi dia yang ketakutan, kecemasan, karena di depannya itu satu tank dikelilingi oleh tentara-tentara Zionis yang lain. Dia hanya bisa menghubungi ibunya, kemudian mencoba menghubungi ibunya di tengah ketakutan dan badannya bergemetar. Dia berkata, "Ibu, saya di sini terkepung, di depan saya ada tank, saya ketakutan, di sekeliling saya ada tentara." Si ibu kaget. Beliau bertanya, "Sang ibu, mana ayah dan kakak kamu yang mereka sudah syahid setelah meninggal?" Yang dilakukan ibu hanya satu, bagaimana menenangkan anak ini. Sementara dia pun tidak tahu bagaimana cara menenangkannya. Akhirnya dia hanya punya satu solusi. Karena dia berkeyakinan kemungkinan tidak akan lama lagi. "Wahai anakku, ucapkanlah syahadat sebanyak-banyaknya." Ternyata itu yang bisa dilakukan sang anak,
kata si ibu, selama saya mendengarkan itu yang sempat saya hitung itu hanya 30 kali beliau mengucapkan syahadah. Dan akhirnya saya hanya bisa mendengar detik-detik nafas terakhirnya melalui telepon. Dan setelah diperiksa atau ditemui ke sana, setelah bisa dievakuasi, ternyata memang ada 30 lubang peluru yang bersarang di badannya. Dan si ibu berkata, saya telah berusaha menenangkan dirinya, dan sekarang waktunya saya mencoba menenangkan diri saya karena keluarga sudah menghilang semuanya. أغلقته. إخوتي الأكارم، إخوانكم في غزة اليوم بدأت المعاناة معهم. إخوانكم في غزة اليوم يعانون وبحاجة إلى كل شيء. بعد هذه الحرب وبدأ العالم يجدون أنفسهم في مكان لا يوجد فيه أي شيء. تخيلوا أن الناس بعد الحرب لا يوجد عندهم منازل يعودون إليها، لا يوجد عندهم مساجد يصلون فيها، لا مدارس يدرسون فيها، لا يوجد عندهم طعام. اليوم نرى إخوتي الكرام الناس في غزة يجتمعون، مئات الناس يجتمعون حول خزان المياه ليشربوا كوبا من المياه. نجد الناس، مئات الناس يجتمعون حول مطبخ ليأكلوا صحن طعام. إخوتي الأكارم، اليوم الحاجة بغزة كبيرة جدا. كنا نتحدث مع إحدى الأمهات الأيتام في غزة قبل أيام، نرسل إليهم مساعدات يعني في هذا الموضوع. سألناهم ماذا تأكلون؟ ماذا تطبخون؟ والله أنها قالت إن إذا وجدنا العدس نطبخ العدس ونأكل العدس، وإذا لم نجد لم نأكل، ونحن لا نتسحر لأنه لا يوجد طعام، فقط نفطر. تخيلوا إخوتي الكرام أن أما تفكر بماذا سأفطر أولادي اليوم. هذا عذاب، والله هذا عذاب. رب العالمين سيسألنا على هذا. إخوتي الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لنا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. أي لا تستخفوا بقلة الصدقة أو بقلة المساعدة أو بقلة الدعوة التي ستخرج منكم، فهي عند الله بإذنه سبحانه وتعالى عظيمة. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. عندما نقف أمام وجه الله سبحانه وتعالى، أمام الله سبحانه وتعالى سيسألنا: وإخوانكم المجاهدون يجاهدون بأموالهم وأولادهم ودماءهم في سبيل الله، أنت ماذا قد؟ من فرج عن مسلم كربة من كرب هذه الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إخوتي الكرام، يا حبذا أن يكون لنا مدخرا ندخره إلى يوم القيامة، يوم يسألنا الله أنت ماذا قدمت، فنجيبه: وعزتك وجلالك يا الله أنا قدمت ما استطعت، أنا قدمت من مالي، أنا دعوت لهم، أنا قاطعت المنتجات التي تدعم العدو الإسرائيلي. كلها هذه حجج بإذن الله سبحانه وتعالى. عندما نقف أمام الله لعلها تكون هي من تشفع لنا بإذنه سبحانه وتعالى. سأختم بعد قليل. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah. Hidayah Pak? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Semua yang mereka lalui ini memang sebuah, bisa dikatakan, tragedi. Kenapa tragedi? Belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika perang, ketika genosida kemarin dan juga setelah genosida, orang-orang itu saling berebutan untuk mendapatkan air, walau hanya untuk mendapatkan secangkir air atau sepiring roti, sepiring nasi. Inilah terjadi sampai sekarang ini. Yang berebut siapa? Siapapun itu, siapa yang tersisa dari anggota keluarganya. Kalau yang tersisa itu laki-laki, anak kecil, dialah yang berebutan bersama orang dewasa lainnya. Itu pun belum tentu cukup untuk keluarganya. 3 hari yang lalu, ini sebenarnya kisah 3 hari yang lalu, beliau dihubungi oleh temannya di sana, karena beliau juga mengelola lembaga lainnya, sama dengan seperti kita, menyalurkan bantuan ke dalam Palestina. Kemarin dia dihubungi temannya, bahwasannya ada ibu yang ternyata belum makan, belum sahur.
Tapi masih bisa puasa, masih bertahan. Ketika ditanya dengan apa berbuka, sudah ada yang tersisa hanya basol atau bawang. Dan itulah yang akan kami konsumsi hari ini. Beliau berkoordinasi dengan banyak pihak. Alhamdulillah ada keluarga yang mau berbagi. Akhirnya si ibu ini terselamatkan. Tetapi ketika ditanya besok apa lagi, ya hanya yang ada lagi-lagi hanya sepotong atau sebuah bawang tadi. Ternyata bisa diketahui, perlu diketahui tidak hanya sang ibulah yang mengalami hal ini. Banyak mengalami kelompok rumah lain atau keluarga lain mendapati kendala yang sama. Kekurangan air, kekurangan bahan makan. Dan tidak sedikit dari bayi-bayi itu harus disumpal dengan atau hanya sekadar dengan setetes madu. Artinya ini betul-betul penyiksaan yang ditimbulkan atau yang disengaja oleh penjajah ini. Sudahlah, kalau memang kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka harus menderita seperti ini dan akhirnya sampai mereka meninggal wafat seperti ini. Sudahlah, mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Masalahannya, bukankah kelak semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sana masih ada saudara kamu, saudara engkau yang masih menderita seperti ini. Bukankah setelah sampai kepadamu kabarnya dan engkau mengetahui keadaan itu, Allah akan bertanya, apa yang telah engkau apa kontribusi Anda untuk mereka? Jika mereka sampai memberikan harta, bahkan nyawa mereka untuk kemenangan atau untuk kemuliaan Islam ini, sudahkah kita mencoba untuk meringankan beban mereka? Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an muslim kurbatan nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berusaha mencoba meringankan beban saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan ringankan beban dia di hari kiamat kelak. Juga Allah menjanjikan, innallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Seseorang Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya sendiri, saudaranya yang lain. Hadirin jamaah masjid ini, semua ini atau semua fenomena ini lantaran hanya untuk mengingatkan kita bahwasannya kita adalah umat Rasulullah SAW yang bersaudara, dan semoga kelak kita sudah punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya, sudahkah ada kontribusi kita untuk meringankan beban saudara kita yang terzolimi ini. إخوتي الأكارم، قبل أن أنهي كلامي أود أن أوصيكم وصية دائما ما سمعناها من فقهائنا وأساتذتنا أمهاتي آبائي. المهمة الكبيرة اليوم تقع على عاتقكم، ألا وهي صناعة جيل يعيد للأمة الإسلامية أمجادها. عليكم أن تصنعوا من أولادكم علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب. عليكم أن تصنعوا من أولادكم الزبير بن عوام، خالد بن الوليد. عليكم أن تصنعوا صحابة كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم غدا هم من سيقودون هذه الأمة الإسلامية إلى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. هم من سيرفعون راية الإسلام، وهم من سينصرون هذا الدين الحنيف بإذن الله سبحانه وتعالى. إخوتي الأكارم، نحن إن شاء الله سنبلغ سلامكم إلى أهلنا في غزة وأهلكم في غزة، ونقول لهم إخوتكم في إندونيسيا يدعون لكم ويقفون بجانبكم في السراء والضراء، ونسألكم إخوتي الكرام أن تدعوا لهم بالنصر القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. إخوتي الأكارم، إن هذا الدين بإذن الله سبحانه وتعالى منصور، إن وعد الله حق، نحن نؤمن بهذا. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
إخوتي الأكارم، بارك الله بكم، بارك الله بجمعكم وأموالكم وأولادكم ونفوسكم الطيبة. نسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا أن يجمعنا في رحاب المسجد الأقصى المبارك محررا بإذن الله، ويجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى هناك حيث الخلود والنعيم المقيم. أجدد سلامي لكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum saya akhiri pidato ini, beliau mengatakan, mari kita ingat wasiat, mari kita ingat pesan dari guru-guru kita, ulama-ulama kita. Apa itu pesannya? Sebuah tanggung jawab besar bagi setiap muslim agar menyiapkan generasi yang kelak sanggup memikul dan menyelesaikan persoalan umat ini. Ingatlah, kita tidak kekurangan tauladan atau contoh yang terbaik seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, dan sederet sahabat-sahabat yang lainnya yang dididik oleh Rasulullah SAW. Coba atau usahakanlah agar kita mengenalkan mereka kepada anak-anak kita. Berilah mereka motivasi untuk mencontoh para sahabat ini, karena mereka lah yang akan menggantikan kita kelak. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin setelah sepeninggal kita. Bisa dibayangkan jika mereka nanti memimpin, ternyata mereka tidak punya gambaran yang baik bagaimana cara memimpin, bagaimana cara menjadi muslim yang baik, terlebih ketika memimpin. Kenalkanlah mereka di sekarang. Kenalkanlah mereka bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendidik para sahabat ini, dan sahabat inilah kemudian yang menjadi pemimpin umat ini. Hadirin sidang pertemuan ini, beliau mengatakan, saya tidak akan panjang kalam. Sepertinya semua sudah tahu, sudah mengerti, dan saya rasa semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk teman-teman kita di sana. Sebagai penutup, beliau berjanji akan menyampaikan salam dari orang Indonesia ke orang-orang di Palestina, sebab yang di sana juga menitipkan salam untuk orang-orang yang ada di sini. Kami itu salam, kata beliau, kata teman-temannya ke beliau, tolong sampaikan salam hangat dan salam rindu kepada teman-teman kandung kita yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, ini beliau pertama kali Pak ke sini, pertama kali ke Indonesia. Yang kata beliau tadi, selama ini kan hanya mendengar saja, melihat saja, atau melihat dari video saja tentang kebaikan orang-orang Indonesia. Dan alhamdulillah beliau sejak awal Ramadan pertama kali itu ke timur, ke NTB dan NTB, ke Lombok. Dan sekarang dari Bandung, ternyata benar apa yang selama ini kami rasakan, bertemu orang Indonesia itu seakan-akan bertemu saudara kandung. Dan beliau, kami selalu meniru dari kesungguhan orang Indonesia jika Indonesia dahulu dijajah seratusan tahun, dan rasanya kami mendapatkan contoh terbaik bahwasanya bagaimana berjuang untuk kemerdekaan sampai Allah tentukan atau Allah berikan kemenangan itu. Dan beliau tutup dengan salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sekian dari kami, dari beliau sebagai gambaran. Ini sebagai nggak muncul. Alhamdulillah kita sudah 306 kali bolak-balik ke mana? Ke Palestina, dan terakhir itu tanggal 1 Maret awal Ramadan tadi telah melaksanakan iftar jama'i bersama pengungsi-pengungsi yang ada di Palestina. Ini sebentar lagi. Nah, ini sebagai bukti laporan penitipan donasi kepada kami. Kebutuhan di sana itu kalau tidak terjadi perang saja, itu kebutuhan itu cuma 2 Bapak Ibu. Pertama pangan, kedua sandang dan pangan. Sementara setelah terjadi genosida ini menjadi 4. Pertama sandang pastinya, pangan juga, shelter, dan juga medis. Dan medis ini menemui masalah lain, sebab rumah sakit itu tidak ada lagi yang layak dipakai sebagaimana rumah sakit. Masih ingat Bapak Ibu 3 rumah sakit besar dihancurkan tahun lalu, sejak Desember sampai Februari. Ada namanya rumah sakit Ashifa, rumah sakit terbesar ada di Gaza. Kemudian ada juga namanya rumah sakit Baptis yang itu telah runtuh. Dan yang terakhir itu rumah sakit Indonesia yang sempat dikepung dan akhirnya juga tidak bisa beroperasi sampai saat ini. Semua ini
mengingatkan atau memberikan pesan kepada kita, entitas penjajah ini tidak pandang bulu dan tidak segan menghancurkan siapapun selama mereka, karena mereka memang ingin menghancurkan Gaza ini khususnya. Nanti juga mudah-mudahan bisa muncul segera. Data terakhir itu yang meninggal atau yang wafat syahid itu lebih kurang 46.000. Yang luka-luka itu 110.000. Kemudian 10 ribuan itu hilang atau tidak bisa ditemukan. Pastinya bukan karena hilang ke hutan atau kesasar. Tidak ada alasan lain selain mereka itu tertimbun di bawah runtuhan rumah atau di bawah runtuhan gedung-gedung tempat mereka berlindung. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu diselesaikan Bapak Ibu, kami menawarkan kesempatan untuk berdonasi atau berkontribusi untuk saudara kita di Palestina. Ini bukan jual beli Bapak Ibu, kami hanya menawarkan beberapa nominal, nanti akan memberikan souvenir. Kalau tidak mau diambil gak apa juga, itu saja. Kalau tidak mau diambil tidak apa juga. Nah ini sudah muncul. Nah ini yang seperti saya katakan tadi. Udah geser ke bawah. Ambil yang duplikat. Nah, belum. Muncul. Antum pindah sini duduknya. Sebelah sini duduk. Bapak Ibu, muncul. Di sini kita ada 3 souvenir. Sekali lagi ini bukan jual beli. Kami menawarkan kesempatan untuk berdonasi, dan kami akan memberikan souvenir ini sebagai cenderamata untuk mengingatkan kita tentang tanah Palestina. Ada 3 souvenir dengan yang ini. Jika Bapak Ibu menyumbang atau berdonasi, tidak harus sekarang, bisa nanti, asalkan nanti insya Allah dikontak oleh ada Kang Faisal, ada juga nanti Pak Agus datang, Pak Agus, atau nanti pihak DKM bisa kami hubungi, akan dihubungi oleh Kang Faisal. Ini Bapak Ibu, kami menawarkan donasi nominal 2 juta. Apa ini? Ini adalah peta Palestina yang seharusnya seperti ini, karena banyak tempat orang, wah ini kita hanya tahu Gaza dan Al-Quds ya, sementara masih banyak lain. Ini kampung beliau, Nablus, Jenin, dari atas ke bawah ini semuanya adalah tanah Palestina. Kenapa hanya kita mengenal Al-Quds atau Yerusalem dan Gaza? Karena hanya 2 tempat inilah yang masih dihuni mayoritas atau masih banyak orang Palestina aslinya. Sisanya adalah sudah dirampas. Yang ini 1,5, inilah Masjid Al-Aqsa itu Bapak Ibu. Masjid dengan luas lebih kurang 4,4 hektar. 4,4 hektar. Disinilah tempat dahulu Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Isra ke sini dan Mi'raj dari sini. Ini versi tanpa bingkainya. Kalau ini 2 juta, kalau ini 1,5, kalau ini 1 juta. Silakan Bapak Ibu yang video. Nah ini laporan kegiatan kita yang terbaru. Mereka tidur di tenda bersama-sama. Bahkan kalau dikatakan ailah Bapak Ibu, itu bukan satu keluarga inti. Artinya di sana kakek, paman, apalagi paman atau cucunya. Kalau dikatakan usroh, itu baru keluarga inti.
Suriah. Enter, pencet enter. Nah ini penyaluran. Kalau tadi di penampungan yang ada di Gaza, ini ada penampungan di tepi Yarmuk atau dekat Suriah. Perhatikan Bapak Ibu, ada perbedaan besar. Ketika di Gaza kita memberikan makan siap saji, sementara di sini kita memberikan sembako. Kenapa seperti itu? Kalau di sini mereka tinggal di sisa-sisa bangunan atau di flat. Nah, sementara di Gaza mereka tidak ada rumah, tidak ada dapur. Jadi yang ada hanya adalah dapur umum di 2 atau 3 titik. Pengampungan Gaza, orang Palestina ada 3 tempat Bapak Ibu terbesar. Pertama di Yarmuk dekat Suriah, yang kedua di Yordan, ketiga di Lebanon. Beliau itu di Lebanon sampai sekarang. Dan ini bilang kalau di Suriah ini kan bercampur juga dengan para pengungsi Suriah sebelumnya. Demikian Bapak Ibu gambaran laporan dari kami. Insya Allah bisa diakses langsung ke website knrp.org Indonesia. Semua itu transparan dan terbuka di sana. Sekali lagi kami mengingatkan, jika ingin Bapak Ibu berdonasi 2 juta, 1,5 dan 1 juta, adakah yang di sini? Silakan angkat tangan atau langsung maju saja ke depan. Iya, Ustaz, insya Allah ada yang 2 juta dengan kami Ustaz. Tafadhol, iya. tafadhol. Iya, mana? Syekh. Kali, Alhamdulillah. nanti dikasih Pak Ali Mustafa. Kita butuh. Ketua DKM masih. Udah atau belum? Permata, iya. Jalan Arsamanik rumahnya, tapi rumahnya di Jalan Arsamanik. Insyaallah beliau. Ada lagi Bapak yang 1,5, yang 1 juta, ada yang mobil? Iya, Pak Dede, mana? Yang 2 juta masih ada? Enggak ini. Iya. Mana apa yang Pak Dede? Ya, itu atau data. Oh belum aja. Masih ada Pak Dede, masih ada ini? Yang... Atau jika tidak ada, kita berkesempatan juga senilai 300.000 atau 300.000, kita akan hanya bisa memberi souvenir dari Syal Perjuangan Rakyat Palestina. Silakan Bapak Ibu yang mau maju atau angkat tangan, kita akan mendekat ke sana. Ini masih ada? Habis. Paling nanti dikirim. Paling nanti simbolik Bapak nanti dikirim. Ya. Pak, pinjam dulu Pak, ini kan di kantor tutup soalnya semalam kita baru dari Purwakarta jam 12, belum ke kantor lagi, dekat kok di Astrian lagi. Ya mungkin beliau silakan nanti teknisnya seperti apa. Nanti insya Allah ada Ustaz Agus akan mendatangi ke sini. Ustaz Agus hadirun. Ya, masih ada ini yang 1,5, ada yang mau mobil, yang 1 juta juga ada mau mobil, silakan. Bapak tadi Bapak bawa lagi Pak. Iya. Atau 300.000 kita akan berikan. 100.000 silakan Bapak yang mau. Ini tadi 1,5. 1,5. Ada Palestina yang apa? Masjidil Aqsa. Daripada ke sana Pak nggak sampai segitu. Mendingan untuk ini tadabbur, iya, untuk merenung melihat. Ada, alhamdulillah. Ya. Sudah? Belum ada Ustaz. Enggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada jamaah yang telah memberi kesempatan kami itu bersilaturahim, juga untuk kembali kami kembalikan ke Pak MC. Terima kasih. Mungkin saya minta kalau ada yang mau bertanya pada Ustaz. 2 juta. Ada yang mau bertanya? Boleh. Tentang Palestina. Ini 1 juta. Ada? Ini 1,5 Pak. Tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, kita cukupkan mungkin sampai di sini. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di DKM Al-Hidayah. Namun tadi dari Pak Paulus, harusnya dari Pak Ketua DKM, karena beliau sedang mengisi di enggak apa-apa. Ya ke beliau Pak. Sehingga Ketua DKM tidak bisa hadir pada pagi ini. Mohon maaf kepada Ustaz, kita catat juga pada Syekh Farouk yang sudah hadir di kesempatan ini. Dan mudah-mudahan
ini menjadi silaturahmi kita yang mudah-mudahan tidak sekali saja. Insya Allah kapan-kapan bisa ketemu kembali dan insya Allah mungkin dari para jemaah yang begitu banyak. Kalau hari ini Ustaz lagi berlomba ini untuk menghantam Al-Quran ya. Jadi termasuk ibu-ibu hari ini insya Allah ada taman, juga bapak-bapak yang mungkin tidak ikut mulai pulang karena dia sedang mengejar targetan sehingga habis subuh langsung pulang ya sebagian insya Allah. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa sama-sama untuk dapat lebih ini lagi dan bagaimana cara menyikapi kita dengan saudara kita di Palestina. Terima kasih, syukur Ustaz atas hadirannya, atas penjelasan dan juga dakwahnya pada kesempatan ini. Semoga sukses. Kalau di tempat ini mungkin apa yang sudah diterima dan sudah dilaksanakan, mudah-mudahan di tempat lain bisa lebih sukses lagi dan mereka bisa menghantarkan dan mendukung daripada perjuangan kita semua dan khususnya dengan doa-doa kita yang kita sudah sampaikan untuk saudara-saudara kita di Palestina di Jabal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa foto sejenak Pak, bareng jamaah buat dokumentasi kegiatan.